Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor PDD UKT-PT. Perkenalkan, saya Silvana Samarai, dosen tetap di Program Studi Teknik Informatika STIMIK Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah metode numerik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Program Studi Teknik Informatika berbobot 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik penyelesaian permasalahan matematika secara numerik sebagai alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Mata kuliah ini menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai permasalahan komputasi di bidang teknik informatika melalui penerapan metode numerik yang tepat dan sesuai dengan karakteristik permasalahan. Materi pembelajaran disusun secara bertahap selama 1 semester. Mahasiswa terlebih dahulu mempelajari konsep dasar metode numerik, sistem bilangan, dan analisis galat. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari metode pencarian akar persamaan non-linier, penyelesaian sistem persamaan linier, nilai eigen, interpolasi, operator beda hingga, aproksimasi kurva, diferensiasi numerik, integrasi numerik, hingga penyelesaian persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Mata kuliah ini mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 5 sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar metode numerik, sistem bilangan, sumber-sumber galat, dan karakteristik penyelesaian numerik sebagai alternatif penyelesaian masalah matematika. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan persamaan non-linier, sistem persamaan linier, nilai eigen, interpolasi, aproksimasi fungsi, diferensiasi numerik, integrasi numerik, dan persamaan diferensial. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis tingkat ketelitian, galat, konvergensi, serta membandingkan hasil berbagai metode numerik untuk menentukan metode yang paling sesuai dalam penyelesaian suatu permasalahan. Selanjutnya, CPMK 4, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan metode numerik yang sesuai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematis dan komputasi secara sistematis, mandiri, dan tepat berdasarkan karakteristik permasalahan yang diberikan. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang mengacu pada prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa. Selanjutnya, materi disampaikan secara runtut dan sistematis sesuai dengan RPS melalui penjelasan konsep, demonstrasi prosedur penyelesaian, contoh perhitungan secara bertahap, serta pemanfaatan media pembelajaran berupa tayangan video edukatif yang relevan untuk membantu mahasiswa memahami konsep secara lebih konkret. Pada akhir pembelajaran, saya bersama mahasiswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Pada aspek interaction, saya membangun interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui kombinasi bentuk pembelajaran berupa kuliah interaktif, diskusi kelas, diskusi kelompok, dan latihan terbimbing yang dipadukan dengan metode pembelajaran, direct instruction, gaya tanya jawab, dan problem solving. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta berlatih menyelesaikan permasalahan numerik secara mandiri maupun kolaboratif, sehingga proses pembelajaran berlangsung aktif dan berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, pada aspek assessment, penelitian dilakukan secara berkelanjutan melalui assessment formatif berupa kuis, latihan individu, tugas kelompok, dan studi kasus, serta asesmen sumatif melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Teknik penilaian tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian CPMK secara komprehensif yang mencakup penguasaan konsep, kemampuan menerapkan metode numerik, kemampuan menganalisis hasil, hingga kemampuan memilih metode yang paling tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Materi perkuliahan disusun berdasarkan referensi utama dan referensi pendukung yang relevan di bidang metode numerik. Referensi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan materi, contoh soal, latihan, dan penilaian, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan keilmuan serta mendukung pencapaian CPMK. Selanjutnya, saya akan menampilkan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-7 dengan materi interpolasi Newton. Melalui video ini akan ditampilkan implementasi pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang telah saya paparkan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Baik, terima kasih. Semoga sehat semua ya kita. Jadi perkuliahan hari ini kita bisa lancar. Sebelum kita mulai ya, mungkin ada baiknya kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga perkuliahan kita dapat berjalan lancar hari ini. Amin. Doa mulai selesai. Oke. Oh ya, presensi jangan lupa ditandatangani ya. Ya, Bu. Ya. Pertemuan hari ini kita mau coba bahas tentang interpolasi Newton ya. Interpolasi Newton ini materi yang sangat penting sebenarnya di metode numerik. Karena apa? Karena ini juga dengan metode interpolasi Newton kita bisa memperkirakan suatu nilai berdasarkan data yang sudah tersedia. Data itu dapatnya dari mana? Dari eksperimen gitu ya. Nah, materi ini banyak ya digunakan di dunia IT. Misalnya bisa untuk kalian mencoba untuk estimasi waktu backup data gitu. Terus perkiraan analisis performa sistem juga ya bisa. Kita gunakan juga berdasarkan data yang sudah ada gitu ya. Nah, sebelum kita mulai Ibu ingin tanya dulu. Menurut kalian dalam dunia komputasi ini, apakah untuk mendapatkan suatu nilai dari suatu data yang sudah ada itu perlu dilakukan pengujian ulang? Siapa yang bisa coba jawab? Ya, Bu. Oke, silakan. Nggak selalu sih, Bu. Nilai bisa kita perkirakan dari data yang sudah ada. Oke, betul ya. Biasanya tuh nggak perlu. Karena apa? Karena kalau misalnya datanya itu sudah data dari eksperimen itu sudah akurat, kita tidak perlu lagi melakukan pengujian ulang. Makanya kita bisa menggunakan interpolasi Newton. Untuk apa? Untuk memperkirakan nilai yang ada, gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada contoh CPMK ya. Mungkin Astrid bisa tolong Ibu baca CPMK yang ada ini. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan persamaan non-linear. Sistem persamaan linear, nilai agent, interpolasi, aproksimasi fungsi, terus diferensial numerik, integrasi numerik, dan persamaan-persamaan diferensial. PMK, mahasiswa mampu menerapkan metode interpolasi untuk memperoleh pendekatan nilai suatu fungsi, indikator penilaian, menghitung nilai pendekatan menggunakan interpolasi Newton. Oke, sip. Berarti kita nanti ya tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita mau menghitung nilai pendekatan ya menggunakan interpolasi Newton. Coba kita lihat dulu suatu permasalahan yang cukup dekat dengan dunia IT ya. Ini ada contoh kasus. Seorang administrator server, dia melakukan pengujian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan backup data. Di sini ada datanya hasil pengujian ya. Untuk ukuran data 10 GB, waktu backupnya itu 8 menit. Ukuran data 20 GB, waktu backupnya 18 menit. Dan untuk ukuran data 30 GB, waktu backupnya 32 menit. Pertanyaannya, kalau misalnya ukuran data yang akan di backup itu adalah 25 GB, kira-kira berapa sih perkiraan waktu backup yang dibutuhkan? Gitu? Saya bisa, Bu. Ya. Menurut Ya, saya, kalau 25 GB tidak perlu melakukan pengujian ulang, Bu. Kita bisa melakukan
kita bisa perkirakan data yang sudah ada, Bu. Oke, betul ya. Apakah perlu melakukan pengujian ulang? Tidak perlu. Tidak. Karena apa? Kita sudah ada data ini. Ya. Jadi untuk mencari 25 GB ini, kita cukup menggunakan interpolasi. Jadi kita hemat waktu dan tenaga gitu ya. Oke. Pertanyaan Ibu lagi. Menurut kalian, kira-kira kalau 25 GB ini di range berapa sih waktu backupnya? Bu, Ya, silahkan. menurut saya sih di antara 18 sampai ke menit 32, Bu. Coba jelaskan kenapa. Karena kan ukuran data yang di backup kan ada 25 GB nih, Bu. Ya, 25 GB berarti di sini ya. Iya, di antara Oke, 20 sampai 30. Oke. Jadi lanjut. menurut saya itu ya waktu backupnya ya antara 18 sampai 32 menit, Bu. Oke, bagus sekali ya analisanya. Logikanya sudah bagus. Bisa kita kasih tepuk tangan dulu lah. Sudah betul ya logikanya ya. Karena 25 GB kan di sini ya. Iya, Bu. 20 sampai 30. Jadi otomatis waktu backup datanya itu tidak mungkin kurang dari 18 dan tidak mungkin juga lebih dari 32. Makanya pasti di antara 18 sampai 32 menit gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Sebelum kita menjawab permasalahan ini ya, coba kita lihat dulu ada suatu video singkat. Jadi untuk sebagai penyederhanaan untuk interpolasi ini adalah kita akan memberikan kurva dari atau kita akan mencari kurva yang akan melewati setiap titik data yang diberikan. Apakah isi video sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah. Menurut kalian, apa sih gunanya interpolasi di video tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya untuk mencari nilai yang belum diketahui tanpa eksperimen ulang. Dan nilai pendekatannya didapatkan dari data yang tersedia. Oke, betul ya. Jadi yang kita dapatkan itu bukan nilai yang sebenarnya ya, bukan nilai yang benar-benar kita hasil pengujian, tapi merupakan nilai pendekatan gitu ya. Baik, sekarang coba kita lihat dulu konsep interpolasi ya. Interpolasi itu apa sih ini tadi ya? Interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai suatu fungsi pada titik yang berada di antara data-data yang telah diketahui. Coba kalian lihat di sini. Ini 10 GB ya. 10 GB ada 8 menit kan di sini. 20 GB ada 18 menit gitu. 32 GB 30 GB 32 menit. Yang kita cari berapa untuk 25. Nah, ini kan belum ketahuan ya. Inilah yang akan kita cari. 25 GB ini kira-kira berapa waktu backupnya sih gitu. Nah, ini tujuan interpolasi ya. Memperkirakan nilai di antara data yang tersedia dan menghasilkan pendekatan ya yang lebih sistematis gitu. Oke. Lanjut, kita lihat dulu slide berikut ya. Ini rumus dari interpolasi Newton gitu. Pertanyaan sekarang gini. Bagaimana cara memperoleh pendekatan interpolasi Newton berdasarkan slide berikut? Ada yang bisa coba? Ya, silahkan. Caranya dengan membentuk sebuah polinomnya, Bu. Membentuk sebuah Polinom. polinom, oke ya. Betul ya. Ini untuk mencari interpolasi Newton kita memang harus membentuk polinom di sini, rumus polinomnya. Di sini ada selisih terbagi ya. Dalam rumus polinom ini kita mempunyai selisih terbagi orde pertama dan orde kedua. Nah, selisih terbagi didapatkan dari mana? Dari sini. Kenapa kita berhenti sampai ke orde kedua? Karena data kita hanya 3 tadi ya. Jadi kita berhentinya sampai ke orde kedua. Jadi semakin banyak titik data yang digunakan, semakin tinggi juga orde selisih terbagi. Gitu. Jadi kalau misalnya datanya ada 3, kita pakai orde 2, kalau datanya ada 4, kita pakainya orde 3. Oke, sip ya. Kita kembali ke kasus yang tadi. Ya. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Kita bisa gunakan yang pertama, kita pasti harus menyusun dulu tabel selisih terbagi. Lalu menghitung selisih terbagi orde pertama dan orde kedua. Kenapa sampai orde kedua? Karena datanya hanya 3. Oke. Lalu kita bentuk
polinom seperti yang dikatakan dia tadi ya. Kita bentuk polinom Newton, lalu baru kita cari nilai X pada X sama dengan 25. Oke, nah ini tabelnya, tabel selisih terbaginya. Sekali lagi ya, kenapa cuma sampai selisih terbagi order 2? Karena datanya cuma ada 3 gitu. Oke. Nah, kita susun dulu ya. Coba kita lihat rumus pertama ini. Fx1-nya berapa nih? Fx1-nya 8, Fx0-nya? Sorry, Fx1-nya berapa? 18, Fx0-nya 8. X1-nya berapa? 20, X0-nya 10. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus gimana? 18 kurang 8. Ya, dibagi 20 kurang 10. Coba cari berapa hasilnya? 10 per 10 jadinya 1 ya. 1 ya. Ini sudah kita dapat, kita masukkan ke sini ya, 1. Nah, pertanyaannya lagi, coba kalian cari yang Fx1, X2. Masih di ST1. Ibu kasih waktu 5 menit lah. Silakan. Sudah ada yang dapat jawabannya? Silakan, Bang. Yang X1 dan X2 yaitu 32 kurang 18 Bu, per 3 atau dibagi 30 dikurang 20 sama dengan 1,4 Bu nilainya. 1,4. Ada yang beda jawabannya? Sama, oke. 1,4 tuh ya. Ya. Selanjutnya kita mau coba mengisi ST2-nya, selisih terbagi order 2. Kita gunakan ST1 ini kan. 1,4 dan 1. Kita masuk saja ke rumus ini ya. Berarti berapa dikurangi berapa? Berarti 1,4 dikurangi 1 dibagi X2 kurang X0 berarti 30 kurangi 10. Oke, betul ya. Dapat hasilnya 0,02. Kita letakkan di sini. 0,02. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Mengapa penyebutnya ini 30 kurang 10? Kenapa tidak 30 kurang 20? Ada yang bisa mencoba menjawab? Silakan. Karena X2 dikurang X0. X2 dikurangi X0. Ya, rumusnya ya. Kita bisa lihat sini ya, betul ya. X2 dikurangi X0. Jadi bukan data yang terdekat, tapi data yang terakhir dikurangi data yang pertama. Gitu ya. Coba kita hitung, langsung kita masukkan ke rumus polinomnya ya. Kita bentuk polinom order 2-nya untuk X sama dengan 25. Ini rumusannya ya. X-nya berapa tadi? 25. Nah, kita masukkan nilainya. Coba tolong Ibu, bantu Ibu ngitung ini 25 kurang 10 kali 1, 25 kurangi 10 dikali 25 kurangi 20 dikali 0,02. Ada yang bisa bantu? Saya Bu. Ya, silahkan Fabio. 8 tambah 5 tambah 1,5 Bu. Oke, ini 8, ini berarti 15, di sini berarti 5 ya. Hasilnya berapa? Ada yang sudah dapat? Saya Bu. Ya, silakan Irfan. 24,5 Bu. 24,5 apa? Menit. Menit. Ya, 24,5 menit. Jadi atau ada yang dapat jawaban lain? Sama. Oke, sip ya. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan backup data sebesar 25 GB itu adalah 24,5 menit. Oke. Sekian ya, ini kita sudah dapat jawabannya. Apakah masih ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Mungkin? Jauh ini udah jelas Bu. Ini sudah jelas. Bu, Ya, silakan Kak. apakah hasil 24,5 menit itu pasti sama dengan kondisi sebenarnya? Pertanyaannya apakah sudah pasti gitu ya 24 menit. Kalau kita ukur ulang, pasti nggak sih kira-kira? Tidak selalu ya. Ya tergantung banyak faktor. Jadi, tapi selama hasil ini representatif, nilai pengukuran ulang kita juga tidak akan jauh dari 24,5. Itu dia. Apakah kalau kita ukur ulang pasti? Tidak pasti. Tuh, jawabannya tidak pasti. Tapi mendekati ya, karena ini nilainya nilai pendekatan gitu. Gitu ya. Apakah masih ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Ya, silahkan.
Keuntungan menggunakan interpolasi Newton dibandingkan melakukan pengujian ulang itu apa, Bu? Keuntungannya ya, berarti kalau kita bicara tentang keuntungan lebih efisien ya, hemat waktu dan tenaga. Kalau kita ukur ulang kan agak lama ya, kita harus ukur ulang lagi agak repot gitu. Tapi kalau kita menggunakan data yang sudah ada, itu jauh lebih hemat waktu dan hemat tenaga. Gitu ya. Oke, saudara sekalian, kita sudah mempelajari seluruh langkah interpolasi Newton. Sekarang ini kita lihat ya, ada latihan kelompok. Coba kalian bentuk kelompok yang terdiri di atas 3 orang. Coba selesaikan persoalan berikut ya. Seorang mahasiswa teknik informatika sedang menguji program kompresi file yang dibuatnya. Ia mencatat waktu kompresi berdasarkan ukuran file sebagai berikut ya. Ini ada ukuran file ya. Ukuran filenya untuk ukuran filenya 5 MB. Waktu kompresinya 3,2 detik. Kalau dia 10 MB, waktu kompresinya 4,8 detik. Dan seterusnya kalau dia 15 MB, waktu kompresinya 7,5 detik. Kira-kira kalau filenya berukuran 12 MB, 12 MB berarti di mana tuh? Di antara 10 dan 15. Di antara 10 dan 15. Berarti otomatis nilainya itu bisa di antara nilai kompresinya antara 4,8 sampai 7,5. Coba kalian gunakan interpolasi Newton order 2 dengan ketelitian hingga 3 desimal. Ya, silahkan berada di kelompoknya. Sejauh ini aman, Bu? Aman ya? Oke. Ya. Lanjutkan, silahkan diskusikan. Mungkin ada kelompok yang mau presentasikan jawabannya? Ya, silakan kelompoknya Alfait. Jadi kan f x0, x1 sama dengan 4,8 kan dapat dari sini ya. Kurang 3,2 per 10 kurang 5 sama dengan ini hasilnya 0,32. Jadi untuk yang kedua f x1 x2 sama dengan 7,5 dikurang 4,8 per yang 15 kurang 10. Hasilnya sama dengan 0,54. Nah, untuk yang terakhir f x0 x1 sama x2 sama dengan 0,54 kurang 0,32 per 15 kurang 5. Jadi dapatlah hasilnya 0,022. Oke, untuk tabel selisih terbagi itu ya. Ya, Bu. Oke, lanjutkan dengan polinomnya mungkin. Polinom. Oke, jadi kan x-nya kan tinggal tadi kan 12 ya. Nah, jadi tinggal masukkan rumus yang ini dari yang kita hitung tadi 3,2 fx0 3,2 tambah x itu tadi kita ketahui 12 dikurang x0 sama dengan 5 kali 0,32 tambah 12 karena x-nya 12 kurang x0 5 kali 12 kurang 10 kali 0,022 sama dengan 3,2 tambah 2,24 dari perhitungan ini tambah 0,308 sama dengan 5,748. Nah, gitu, Bu. Jadi perkiraan waktu kompresi 12 MB itu sama dengan 5,748 detik. Nah, Bu, gitu ya, Bu. Betul ya, kita coba kasih tepuk tangan dulu. Lagi, boy. Yang lain jawabannya sama atau ada yang beda? Sama ya, ya. Betul ya. Jawabannya benar ya. Terima kasih untuk kelompoknya Alfait. Oke. Jadi perkiraan waktu kompresi untuk file 12 MB adalah 5,748 detik. Nah, oke. Untuk memperdalam pemahaman kalian, ini ada satu tugas ya, bisa dikerjakan di rumah, tidak dikumpul hari ini. Ibu kasih waktu 3 hari ya, nanti pengumpulannya di LMS ya. Oh, itu perhitungan itu tadi. Nah, sebelum kita akhiri, kita coba simpulkan dulu ya. Simpulan apa sih dari hari ini? Kita coba bacakan dulu. Untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita telah mempelajari bagaimana metode interpolasi Newton digunakan untuk memperkirakan sebuah nilai yang belum diketahui berdasarkan data yang tersedia melalui selisih terbagi
kita dapat membentuk polinom Newton dan menerapkan untuk menyelesaikan permasalahan sederhana di bidang teknik informatika. Oke, itu kesimpulan kita untuk hari ini ya. Nah, di sini ada tugas individu yang tadi. Silakan kalian kerjakan di kertas, nanti diubah ke PDF. Ya, kumpulkan di LMS, Ibu kasih waktu 3 hari. Apa yang dinilai? Ini nanti kriteria penilaian ya. Ketepatan menyusun tabel selisih terbagi, ketepatan membentuk polinom, dan ketepatan dalam menghitung nilai interpolasi. Oke. Sekian ya pertemuan kita untuk hari ini. Semoga materi yang kalian terima bisa bermanfaat nanti ya untuk mengikuti materi metode numerik yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Bu. Demikian pelaksanaan pembelajaran mata kuliah metode numerik, program studi teknik informatika STEMIK Pontianak yang telah saya tampilkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Semoga paparan dan video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat siang.